Perkenalkan, nama saya Nur Anissa, perwakilan dari Universitas Pendidikan Indonesia, yang mana pada kesempatan kali ini akan coba memaparkan mengenai hasil karya tulis saya yang mengangkat judul Optimalisasi Budaya Literasi sebagai Upaya Alternatif Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia di Era Globalisasi. Jadi dapat dikatakan bahwasanya budaya literasi itu adalah suatu tradisi atau pembiasaan aktivitas membaca dan menulis dalam kehidupan sehari-hari sebagai cara untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, di sini ada beberapa penyebab rendahnya budaya literasi, diantaranya usaha pemerintah yang memang masih bersifat parsial, prasarana dan sarana dan prasarana yang tidak menunjang, kurangnya optimalisasi peran keluarga dalam menanamkan budaya literasi, dan terakhir pola pergaulan. Nah, dampaknya itu banyak sekali ya, baik dari segi politik, impact, ekonomi, sosial, budaya, bisa kita rasakan sampai saat ini. Yang saya tawarkan di sini adalah solusinya keluarga. Keluarga di sini memiliki peranan penting karena dalam keluarga di situ terjadi proses sosialisasi awal. Nah, hendaknya dalam keluarga seorang orang tua itu bisa membangun budaya literasi, misalnya saja dari membacakan cerita, membiasakan aktivitas membaca, memberikan hadiah berupa buku, berlangganan buku, berkunjung ke toko buku, atau menentukan hari membaca bersama keluarga ya. Selanjutnya dari masyarakat dan lingkungan, gerakan baca satu hari. Di sini juga di masyarakat kita bisa mengembangkan komunitas media. Seperti apa komunitas media? Komunitas media ini seperti hanya perkumpulan orang-orang yang memang bangga dan peduli dengan budaya literasi. Ya, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lanjut bisa di belakang akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesis kamu adalah bahwa dengan meningkatkan kemampuan literasi maka kesejahteraan meningkatkan, itu tadi kamu awal-awal literasi ya, ini dengan Jepang dan sebagainya. Nah, lalu pertanyaan saya, tahu nggak berapa jumlah pengangguran? Dan dari yang pengangguran itu sebenarnya orangnya bisa baca. Kemudian yang kedua, tahu nggak berapa angka buta huruf? Tapi sebenarnya yang buta huruf ini punya pekerjaan di desa, punya penghasilan. Itu gimana? Kalau misalnya penelitian ya, observasi secara lebih jauh kayak itu belum. Tetapi saya di sini memegangnya kayak tadi kan saya mengangkat juga mengenai sumber daya manusia Indonesia yang katakanlah pasti jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Dan itu saya mengambil indikator dari kriteria PBB dalam menilai tingkat sumber daya manusia suatu bangsa. Di sana disebutkan salah satunya dari tingkat buta hurufnya, dari minat bacanya yang tadi saya sebutkan, dari tingkatan bacaannya. Jadi seperti itu. Jadi saya juga di sini mengambil ini kan makanya saya tidak mengatakan bahwa angka pengangguran di Indonesia tinggi, tetapi saya menghindari kata itu dengan cara di Indonesia masih terdapat pengangguran, kemiskinan. Jadi saya tidak mau menjudgment misalnya Indonesia tinggi, padahal saya sendiri tidak tahu data tinggi itu berapa. Yang saya ingin ketahui adalah kalau berbicara persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat Indonesia di era global, artinya ada satu pemikiran di sini bagaimana caranya atau metodologi delivery pemikiran ini pada pelaksanaan. Itu seperti apa ya? Jadi di sini juga sebenarnya ada program-program yang sebenarnya ingin saya laksanakan. Seperti tadi yang komunitas media itu kan salah satu contohnya itu rumah buku. Terus selain itu juga dari pendidikan. Pendidikan di sini memegang peranan penting gitu dalam meningkatkan budaya literasi. Terus yang dari pemerintah kan tadi sudah menawarkan beberapa solusi. Di sini saya juga ingin menambahkan mungkin sekadar terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.